Bagya Madon Yaswada. Selamat malam kawan 1 ke 7. Selamat datang di channelnya Pemulia Orang Tua. Saya masih berhasrat atau bergairah untuk terus mengupload video ini terkait pengabdian seorang anak terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua, baik mereka masih ada di alam dunia atau sudah pulang ke alam selanjutnya. Terutama ibu, kesan saya terhadap ibu adalah sosok yang nggak pernah meninggalkan saya sedikit pun. Selama hidup saya, dari mulai saya belum lahir sampai beliau pulang, itu saya belum pernah merasa ditinggalkan oleh dia. Sedemikian mendalamnya bahwa keberadaan beliau ya, jadi sangat pantas atau sangat layak atau sudah seharusnya bagi seorang anak tetap menemani ibunya atau orang tuanya, bahkan di saat ibunya atau orang tuanya sudah pulang. Jadi si anak itu harus tetap menemani, bukan si anak itu harus tetap menemani, tapi saya lebih memilih untuk menemani seseorang yang selama hidupnya nggak pernah meninggalkan saya. Ya banyaknya aktivitas kawan-kawan saya gitu, itu melakukan aktivitasnya masing-masing gitu, menghabiskan waktunya di dunianya masing-masing. Saya lebih memilih beraktivitas menghabiskan waktu saya untuk menemani orang tua saya di alam yang sedang ditempuhnya. Salah satunya karena alasan tadi, bahwa saya belum pernah merasa ditinggalkan sedikit pun dari sebelum saya lahir sampai beliau pulang oleh ibu saya. Jadi seperti poin sebelumnya, poin-poin apa saja sih yang terus mengalir atau terus jadi teman orang tua kita di alam sana, yaitu tiga poin. Doa anak yang soleh, amal jariah yang dilakukan di alam dunia, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini untuk yang kedua kali saya coba ingatkan lagi untuk diri saya terkait doa anak yang soleh. Sulit ya mencerna dengan sederhana apa sih doa anak yang soleh gitu. Ya maksudnya saya merasakan sendiri bahwa itu tidak mudah untuk mencerna itu apa sih doa anak yang soleh gitu. Jadi yang pertama sudah di video sebelumnya. Nah sekarang lebih ke arah saya coba detailkan. Ini sebenarnya bukan untuk kalian tapi untuk saya, karena dengan persepsi yang saya punya, saya jadi mudah mencernanya gitu. Makanya apa yang saya kaji ini untuk kebutuhan saya gitu. Karena dengan itu saya bisa mudah mencerna. Ini hanya share aja gitu, atau barangkali aja ada yang sependapat, barangkali aja ada tambahan, barangkali aja, bebas lah. Jadi dalam persepsi saya soleh adalah keistiqomahan atau ketabahan seseorang dalam melakukan perbaikan. Meningkatkan atau mengoptimalkan atau mengabdikan untuk perbaikan, entah itu perbaikan terutama sih perbaikan jiwa. Nanti bab jiwa kita coba diskusiin.
Doa anak yang soleh, pertama saya mau mengutarakan bahwa soleh itu adalah keistiqomahan atau ketabahan seseorang dalam melakukan perbaikan diri, melakukan perbaikan-perbaikan aja gitu, terus mengabdikan dirinya untuk perbaikan gitu, atau mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas, mengoptimalkan grade gitu. Mungkin kalau dicontohkan kayak gini ya, kayak sebelumnya nih kita pemarah, kemudian kita memperbaiki karena kemarahan itu buruk buat kita, jadi kita memperbaiki diri untuk lebih sabar. Nah, proses dari yang tadi, dari pemarah menuju ke lebih sabar, itu adalah proses kesolehan. Jadi kesolehannya meningkat gitu. Nah, apakah berhenti di lebih sabar? Tidak gitu. Ada proses lagi setelah lebih sabar itu, kita meningkatkan lagi atau mengoptimalkan lagi agar menjadi tidak lebih mudah terpancing emosi atau menjadi orang yang tidak memancing emosi gitu. Jadi naik lagi tuh tingkatannya, naik lagi ke arah yang lebih tinggi gitu. Nah, itu proses kesolehan. Nah, soleh itu sendiri adalah proses perbaikan. Jadi memang dalam menjalani kehidupannya, dia tuh ingin memperbaiki aja gitu, terus si kualitas kesolehannya tuh diperbaiki terus ya. Nah, istiqomah, tabah dalam menempuh perjalanan gitu. Nah, itu kesolehan, keistiqomahan atau ketabahan dalam memperbaiki perilaku atau memperbaiki adat, memperbaiki karakter dan lain-lain. Nah, saya cukup masuk akal juga sih kalau menurut saya, ketika katakanlah gini, orang tua kita tuh bukan malaikat, jadi tidak selalu baik gitu. Nah, ada buruknya juga gitu. Oke, kita terimalah gitu. Nah, terus keburukan itu atau habit itu, karakter itu bukan tidak mungkin juga diturunkan kepada generasinya kan. Nah, ketika orang tua kita tidak bisa menyelesaikan keburukan itu, terus dilanjutkan oleh kita yang mengidap penyakit yang sama, karakter yang sama gitu, terus kita bisa memperbaikinya hingga lebih mulus, hingga lebih halus, hingga lebih baik gitu. Nah, itu efek sistemiknya ke leluhur kita, bahwa dalam proses panjangnya itu mereka tuh menjadi bagian dari perbaikan. Orang tua kita tuh menjadi bagian dari perbaikan gitu. Walaupun katakanlah orang tua kita penuh dengan kejelekan, penuh dengan keburukan gitu, katakanlah ya, walaupun saya yakin gitu itu kecil sekali. Tapi katakanlah buruknya ada seperti itu. Nah, ketika kita bisa memperbaiki, itu bisa dikatakan bahwa orang tua itu menjadi bagian dari perbaikan itu sendiri. Itu dia kenapa alasannya doa anak yang soleh itu tembus ke langit, itu sampai ke orang tua kita, itu sampai pada Tuhan. Karena memang dalam proses panjangnya itu dia menjadi bagian-bagian gitu. Nah, cukup repot rasanya kalau ada keburukan yang tidak bisa kita selesaikan. Artinya menggantung aja terus persoalan itu gitu, sampai tergenerasi lagi, atau bahkan anaknya lebih buruk gitu dari itu. Itu cukup jadi berat juga ya untuk leluhur kita gitu. Itu dia alasannya kenapa saya cukup menghabiskan waktu di pengabdian atau pemeliharaan terhadap orang tua, karena memang setelah Allah dan Rasul, mereka paling pantas. Mereka paling pantas untuk kita habiskan waktu kita untuk mereka, terlepas mereka masih ada ataupun sudah pulang. Paling itu apa yang 9 menit, wah ini keterlaluan ini. Ya sudah guys, gitu aja paling sharing
terkait ini. Nanti kita lanjut lagi dalam bom yang sama. Gitu aja. Selamat malam.